Teman-teman, eh, pengetahuan akan kebenaran itu adalah senjata gitu. Kalau tidak ada pengetahuan akan kebenaran, kita akan pengetahuan akan kebenaran itulah hikmatnya Allah itu, hikmatnya Allah. Jadi kekuatan kekuasaan Allah yang ada di dalam kita. Kalau kita nggak punya itu, sudah pasti, pasti kita cari alternatif gitu, alternatif. Alternatif itu yang saudara biasanya tahu tuh dukun, ya kan? Gitu. Pengobatan alternatif. Nah, ini adalah alternatifnya apa ya? Idenya apa? Pilihannya apa? Kira-kira jalan keluarnya apa? Ya pasti cari alternatif. Kalau kita nggak punya pengetahuan akan kebenaran, gitu. Itu beda lagi nih kalau kita bicara mengenai bagaimana pengetahuan akan kebenaran itu benar-benar apa? Memerdekakan kita, kan? Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan di mana ada kebenaran itu, di situ akan timbul yang namanya ketenangan dan ketentraman. Wah, belum lagi ngomong itu tuh, saudara ya. Mau tenang, mau tentram, pasti mengenai kebenaran. Mau memiliki damai sejahtera, bicara mengenai kebenaran. Kalau tidak, kita pasti cari alternatif. Nah, sang penyedia atau supplier alternatif itu sudah siap sedia, ya. Petrus katakan begini. Iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi berkeliling, teman-teman. Berkeliling itu artinya apa? Dia selalu siap siaga, gitu, ya. Di dalam Matius pasal 4 dikatakan dia menunggu waktu yang tepat. Jadi itu fakta, itu realitas. Kalau kita sadar, sudah bagus tuh kalau kita sadar. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita ikut saja aliran gitu, aliran. Dan aliran itu maksudnya dinamika hidup gitu. Ya kalau kita bangun, pasti besok pagi ada ini, ada ini, ada ini. Sudah saking teraturnya menjadi rutinitas. Dan rutinitas yang menjerat dan membelenggu gitu. Itu berbahayanya adalah apa, saudara? Itulah yang menjadi filosofi hidup kita gitu. Bukan hanya dunia sekuler, tetapi juga dunia rohani gitu. Dunia di dalam di dalam aktivitas pelayanan gitu ya. Ya. Apakah itu persekutuan, apakah itu di institusi rohani yang lain atau bahkan di gereja. Apa yang menjadi kendali utama gitu. Apa yang mengendalikan pikiran kita itu menjadi sangat utama gitu, saudara. Ya. Karena ketetapan hati itu tidak mungkin muncul kalau kita nggak punya kebulatan tekad untuk memutuskan. Itu nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Eh, hati itu seperti apa katanya ya? Dia akan turut gitu. Dia akan turut satu situasi, dia akan turut. Nah, situasi ini kita yang ciptakan, itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itulah yang disebut hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini itu adalah filosofi yang dibangun di atas macam-macam, ya. Makanya kalau ada orang yang posting atau pakai status itu, misalnya motivator-motivator tuh, saya kadang-kadang cukup kritis gitu. Saya bilang hati-hati gitu. Kalau sampai saudara bukan mengenai orangnya, tetapi mengenai ide di balik isi atau konten dari daripada postingan itu. Karena itu pasti berhubungan dengan itu yang akan mengisi gitu, dan mengisi itu artinya apa? Itu yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita pada saat kita mengalami atau menghadapi satu keadaan. Teman-teman, nggak perlu beragama untuk menaklukkan kehidupan. Nggak perlu, saudara. Saudara, saya punya sering sekali saya bilang di sini ya, bahwa saya punya banyak teman yang tidak beragama, tapi dia bisa menaklukkan kehidupan itu. Bahkan di atas rata-rata seperti orang dunia pikirkan gitu. Kalau begitu, apa dong artinya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran kalau begitu? Ini sangat penting, saudara, karena ini menyangkut mengenai keadaan manusia batinia saya dan saudara. Keadaan manusia batinia ya,
yang dikuasai oleh kebenaran itu akan selalu memiliki peace of mind, gitu. Dia selalu memiliki damai sejahtera. Dia tidak gegabah, dia juga tidak reaktif, gitu. Apalagi menggosok-gosok sampai sip, gitu. Enggak dia nggak ikut-ikutan, gitu. Jadi dia selalu mundur 3 langkah untuk maju 1 langkah, gitu. Itu kenapa, saudara? Karena dengan banyaknya pengetahuan akan kebenaran, dia akan memiliki, sebenarnya dia memiliki senjata-senjata di dalam pikirannya, gitu. Dan itu selalu membawa kepada apa? Kepada damai sejahtera, ketentraman, dan ketenangan, gitu. Ya, pasti ketenangan dan ketentraman yang saya maksud di sini tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Tergantung konteksnya, tergantung apa yang kita hadapi, gitu ya. Teman-teman, konten itu penting, tapi konteks itu sangat penting, ya. Kita mengetahui sesuatu, tapi bagaimana kita memakai sesuatu itu untuk menghadapi masalah, itu lebih penting dari hanya mengetahui itu. Jadi mengetahui kebenaran itu, contoh gini, kasihilah sesamamu manusia. Kita tahu, tetapi mengambil ketetapan hati untuk bulat memutuskan bahwa aku harus mengasihi musuhku, kan gitu kan? Yesus kan bilang begitu. Dia kepada orang-orang Yahudi kan dia bilang begitu kan, jangan membunuh. Yesus bilang, bahkan kau membenci orang dalam hatimu pun, kau sudah membunuh mereka. Kan gitu. Betapa mulia, agung, dan satu nilai itu, nilai mengenai pengetahuan akan kebenaran itu. Kebenaran yang mengatasi segala sesuatu. Apalagi kalau cuman masalah kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Kita pasti bisa hadapi. Kalau tidak selesai di sini, saudara ya, dia akan hancur dengan bumi. Ya, jadi saudara tenang saja. Siapa yang punya masalah boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Yang punya masalah saja. Yang tidak punya masalah nggak usah angkat tangan. Nah, kan pasti sebagian kita tuh, sebagian besar kita tuh punya masalah. Itu artinya apa, saudara? Kita masih bernafas, ya. Ya, kita masih bernafas. Kalau kita masih bernafas itu pasti masalah itu dia muncul, saudara, ya. Dari fisik, ya, metabolisme, ya, pilihan-pilihan makanan dan minuman yang kita makan, ya, terutama apakah dia padat glukosa, ya. Apalagi kalau padat laktosa itu, atau sukrosa. Itu belum. Ya, teman-teman tahu nggak? Ya, ada makanan yang manis bukan glukosa loh. Tapi manis. Wah, rupanya lama-lama dia menghantam bukan darah, tapi menghantam hati. Nah, lama-lama hatinya membeku, tidak berfungsi. Ya, tanya Pak Daniel sama Bu S yang sering periksa-periksa, kan? SGOT, ya. Sering, ya nggak apa-apa, saudara, ya. Sesekali itu cek keadaan, ya. SGOT, SGPT. Ya, SGOT, SGPT. Jadi bagus, kemarin periksa bagus tadi. Bagus. SGOT berapa? Sekarang balik lagi 28. 28. Oke. Yang bawahnya masih 78. Oke. Masih 50. Nah, masih naik 30. Jadi masih damai sejahtera, Pak Daniel. Ambil. Tawanya sambil ringan-ringan serak gitu, ya. Ya, yakin, ya. Nah, kalau mau yakin, pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Pengetahuan akan kebenaran itu membuat kita yakin, gitu, saudara. Ya. Dunia ini akan lenyap, saudara, dengan segala keinginannya. Jadi saudara dan saya harus tahu itu, ya. Hikmat Allah berkata, ya, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, ya. Jadi kalau saudara sudah memilih Tuhan dan kerajaannya, dan saudara harus hancur secara demikian. Kalau kau hancur di tangan Allah yang hidup itu, saudara serahkan aja semuanya, ya kan? Sekalian kita pindah domisili, ya kan? Sekalian, gitu. Bapak Ibu, itulah kehidupan yang
yang saya selalu katakan bernilai tinggi, ya, berkualifikasi tinggi. Itu artinya tinggi dalam pandangannya Allah, saudara, ya. Itu artinya memiliki kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, kemuliaan yang memancarkan terang. Saya sudah pernah bahas ya di sini mengenai seorang pemuda yang kaya itu kan, yang sangat hatinya baik loh, ya. Dia bergegas, dia bergegas itu artinya ada satu urgensi gitu, ada satu dorongan yang ada satu prioritas gitu, ya. Dia bergegas untuk mendapat Yesus kan, dan sampai kepada Yesus itu, saudara, dia bertelut kan, dia berlutut. Jadi dia tahu bahwa dia cari sesuatu yang bernilai gitu. Coba saudara kalau datang kepada seseorang dan sambil lihat ke tempat lain atau lihat membelakangi dia, dan kemudian saudara bilang minta atau kasih atau apa gitu ya, saudara suruh apa, itu saudara nggak menghargai dia. Tapi kalau saudara datang kepada seseorang, cium tangan dulu, berlutut dulu gitu kan, baru ngomong, itu artinya saudara sedang mengharapkan sesuatu yang punya nilai. Ini pemuda yang kaya ini, dia datang pada Yesus, dia tahu persis karena apa yang dia minta, saudara. Saudara tahu? Hidup yang kekal, ya kan? Dia datang untuk tanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya aku masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia tahu bahwa yang terutama gitu, ya, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Harusnya ini ya, kalimatnya harusnya mendapatkan kemuliaan, gitu kan? Harusnya gitu ya, yang terutama di dalam hidup ini. Bisa begini, bersama dengan Yesus di kemuliaan. Jarang gitu ya, kata-kata itu muncul gitu ya. Benar loh saudara, ya. Soalnya ada ayat dan ada case, ada konteksnya, saudara. Pada zaman Paulus hadir di dalam perjalanannya, ya, memberitakan Injil, banyak orang-orang yang kemudian menaruh pengharapan kepada Yesus hanya untuk hidup di dunia ini saja. Kalau saudara ingat Petrus, gitu. Petrus dia bilang, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, mengikut Engkau. Gitu. Apakah yang akan kami peroleh? Jadi terasosiasi pikirannya dengan apa? Dengan keadaan di sini, di bumi ini. Dan itu tidak selesai, saudara. Ya, di zaman Paulus juga itu terjadi, sehingga 1 Korintus 15 ya kalau nggak salah ayat 19 bilang, orang yang katanya berharap kepada Yesus di dunia ini saja itu malang. Kita ini adalah manusia yang malang. Kalau apa? Kalau kita berharap pada Yesus itu hanya di dunia ini saja. Harusnya bagaimana? Kolose pasal 3 kan? Carilah perkara yang di atas gitu. Di mana Kristus itu sekarang ada gitu. Nah, teman-teman, jadi nilai tinggi, nilai yang tertinggi, saudara, nilai yang tertinggi dalam hidup ini itu harus benar-benar dilabuhkan gitu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lah bukankah kepada pemuda yang kaya itu Yesus berkata begitu? Jual segala milikmu, bla 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 gitu ya. Supaya engkau punya harta di surga. Kan sebenarnya kata-kata yang Yesus ingin perkenalkan bukan mengenai jual, tapi supaya engkau memiliki harta di surga. Kira-kira kalau punya harta di surga, apa yang terjadi sebenarnya, saudara? Dengan keadaan orang itu. Yesus bilang supaya kau punya harta di surga. Sebenarnya apa? Suasana batin apa yang terjadi pada orang itu kalau Yesus bilang supaya kau punya harta di surga? Damai sejahtera memerintah di dalam hatinya. Wah, mantap sekali. Supaya hatinya itu dilabuhkan ke surga, kan? Kan gitu kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya.
Sehingga damai sejahtera itulah yang memerintah dalam hatinya gitu. Bagus juga ya, Mira nyambungin sampai ke situ. Panjang itu. Saya sebenarnya cuma mau cari jawaban bahwa supaya kalau harta kita ada di surga, hati kita ada di situ. Saudara, ada hatinya ada di mana? Pasti di tempat atau di siapa yang saudara paling sayang. Ya kan? Kalau ada beberapa orang yang saudara sayang, atau ada beberapa hal yang saudara sayang, hatinya pasti ada di situ. Gitu. Ada orang yang punya usaha peternakan, gitu kan? Ternak sapi atau ternak, di sini nggak apa-apa ya, babi kan, di sini nggak halal kan? Pikirannya ada di situ, dia tidur tapi dia ingat sapinya. 1, 2, 3, 9, 19, 19. Dia hitung lagi kan? 19 gitu ya. Dia hatinya ada di situ, hartanya ada di situ. Coba tanya aja. Petani. Masa dia tidur dia ingatnya tikus? Saudara pikir nggak? Karena padinya bahaya, hama tikus. Ini tidak bohong, saudara. Saudara bisa cek, ya, ya. Coba tanya Pak Daniel, saudara, ya. Pak Daniel, ya, hatinya ada di mana? Misalnya ini saya nggak tahu. Tanya aja sendiri. Saya juga nggak mau ngira-ngira kan. Pak Lepri bilang di mobil. Bisa jadi, ya. Ya, maksudnya itu apa yang menguasai dinamika kehidupan kita sehari-hari itu kemungkinan besar, itu akan membelenggu hati kita. Makanya tahu nggak kan, pemuda yang kaya itu Yesus mau, saudara tahu nggak, dia datang kepada Yesus dan Yesus bilang begini, tahukah kau akan perintah-perintah Allah? Kan dia kan orang Yahudi gitu. Yesus bilang jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 gitu kan. Dia bilang semua itu telah kuturuti. Semua itu telah kuturuti. Nah, di dalam 3 Injil, saudara ya, Lukas 16, Matius 19, Markus pasal 10, itu bicara mengenai begini. Yesus bilang satu lagi yang kurang. Tapi khusus di dalam Matius pasal 19, Yesus bilang supaya engkau sempurna gitu. Jadi menarik ya. Ada yang menarik di situ. Itu di Matius pasal 19. Karena di Injil Matius itu juga, di Matius pasal 5, Yesus bicara kepada orang banyak dan kemudian bilang bahwa kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi, tidak mungkin kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Saudara coba korelasikan. Ahli Taurat ini, pemuda yang kaya ini, yang adalah orang Yahudi, taat Taurat, ya. Kenapa bisa dibilang taat Taurat? Yesus bilang, ketika dia bilang semuanya itu telah kulakukan, Yesus bilang satu lagi yang kurang. Berarti Yesus mau katakan bahwa, ya betul, kau udah lakukan itu, satu lagi yang kurang. Juallah segala milikmu supaya kau punya harta di surga, gitu. Dia ingin memisahkan, Yesus ingin membawa dia kepada apa? Kepada yang paling utama, saudara. Di dalam apa? Di dalam apa sih makna hidup yang kekal itu? Gitu. Orang tuh, ya. Ini harus benar-benar, ini saya pernah, ya, saya masih ingat loh, 2015 ya, 2014, 15, ya. Itu seminar, saudara, itu saya udah bahas mengenai ini tuh yang buat masalah kita itu bisa selesai gitu. Kalau masalah itu selesai tahu nggak, saudara? Selesai di dalam kita. Jadi kita tidak anggap itu masalah gitu. Nah, kalau kita tidak anggap itu masalah, artinya apa? Hidup kita itu tidak terbelenggu. Orang yang hidupnya terbelenggu artinya tidak merdeka kan? Bagaimana mungkin orang yang tidak merdeka hidupnya memiliki nilai hidup yang berkualitas? Pasti tidak. Ya kan? Itu adalah hidup menjadi apa? Sebagai hamba kan? Terbelenggu. Dia tidak punya, saudara tahu hamba, ya? Mereka adalah orang yang tidak punya nilai. Mereka bisa dijual tergantung oleh tuannya gitu. Nilainya ada di tuannya. Dibelenggu oleh tuannya. Nah, apa yang membelenggu hidup kita? Ya, apa yang membelenggu hidup kita?
Apakah kebenaran, ya, atau nilai-nilai kelaliman gitu? Apa yang membelenggu? Ya, apakah hikmatnya Allah, gitu, atau hikmat dunia ini, gitu, filsafat dunia ini, gitu. Waktu terus berjalan nih, ya, teman-teman. Hidup ini bukan hanya sementara, tapi hidup ini singkat, gitu. Kalau mau tahu singkatnya hidup, ingat saudara, teman-teman, saudara, keluarga yang sudah meninggal, itu buktikan bahwa hidup ini singkat, gitu. Ya, orang tua saya meninggal tuh sekitar 20 tahun yang lalu. Benar-benar jejaknya udah hampir nggak ada. Teringat saja mungkin nggak ya, saudara ya. Kebayang ya gitu ya. Apa keniscayaan dari hidup itu. Jadi bukan hanya sementara, singkat gitu. Nah, di singkatnya hidup, di hidup yang sementara ini, ya, Petrus berkata, kita ini perantau di sini, kita ini perantau, kita ini menumpang di sini. Bukan dari sini hidup kita itu, kita tidak berasal dari sini. Hikmat Allah seperti itu, pengetahuan kebenaran seperti itu pasti merubah cara hidup saya dan saudara. Ya, membawa kita, mendorong kita untuk membuat prioritas hidup itu berbeda, sangat berbeda. Ya, bangun pagi-pagi ngapain? Gitu. Apa yang dicari bangun pagi-pagi? Di pagi-pagi hari memulai kehidupan, kan pagi-paginya orang kan beda gitu ya. Ada orang yang shift malam kan, misalnya petugas emergensi, saudara ya. Saya sering ke apa ini ruang-ruang apa ICU kan, ya itu orang-orang emergency unit itu kan orang-orang yang bertugas di shift malam ya. Ya, siang tidurnya kan gitu. Tapi paginya dia ketika memulai hari ya. Apa yang menjadi keutamaan gitu dalam hidup kita itu, ya. Saya berulang-ulang selalu bilang ini ya di awal ya. Ini saya belum mulai nih sebenarnya. Ya, saya sering ulang-ulang nih karena apa, saudara? Percuma loh kita, wah nih saudara ya, kita rutin ke gereja, kita punya apa ini aktivitas rohani yang teratur gitu ya, bisa saja nih saudara ya. Tapi kalau kita meleset dari target gitu ya, kita meleset dari target, nggak ada nilainya saudara ya, nggak punya kualitas atau kualifikasi gitu ya. Dia tidak memiliki keberkenanan di hadapan Allah gitu. Nah, kalau dia tidak punya itu, untuk apa? Ya, untuk apa kita sibuk di dalamnya? Ya, Yesus bilang, kamu letih lesu dan berbeban berat. Ya, letih lesu dan berbeban berat. Kamu harus datang kepadaku, gitu. Ya, kamu harus masuk ke dalam perhentian. Kamu harus masuk ke dalam tempat perhentian. Kalau nggak masuk ke dalam tempat perhentian, kamu akan terhilang gitu di tengah-tengah rutinitas. Kamu akan terhilang di tengah-tengah ketidaksadaran gitu. Saudara ingat Roma 12 ayat 2 itu ya. Janganlah serupa dengan dunia ini. Ya. Dalam terjemahan lain itu menarik, saudara. Ya. Janganlah serupa dengan dunia. Do not conform to the world. Dalam terjemahan lain itu ada begini, saudara. Jangan sampai kamu itu memiliki gaya hidup yang sampai membuat kamu tidak sadar lagi bahwa kamu ada di dalam itu. Mengikuti dunia. Gitu. Wah, itu saya bilang ini terjemahan yang lebih inspiratif ya, lebih mencerahkan gitu ya. Jadi jangan sampai kamu memiliki gaya hidup yang kemudian kamu sampai tidak sadar bahwa kamu sedang ikut dan larut seirama dengan dunia itu. Wah, makanya Bapak Ibu, jangan presisi sebelum tahu bahwa saudara akurat targetnya dalam hidup. Ya, kita belajar hari Selasa kemarin. Ya. Jangan sampai gitu. Saudara merasa bahwa sudah melakukan sesuatu gitu ya, dengan disiplin gitu ya, dengan teratur ya, tetapi nggak sadar bahwa apakah ini berkualifikasi yang berkenan ya di hadapan Tuhan. Nah, ini itu harus setiap hari kita kalibrasi
Setiap hari kita harus cross check. Setiap hari kita harus menyesuaikan nih. Kita harus menyesuaikan. Kita harus kita harus memperkarakan gitu. Apakah kita sedang ada dalam jalannya Tuhan gitu ya, atau kita sedang di luarnya itu. Nah, ada banyak firman Tuhan, ada banyak pengetahuan kebenaran yang kita sudah peroleh ya mengenai hal-hal itu ya, tiap hari di Zoom ini ya, kecuali hari Minggu, dan hari Minggu saudara akan ke gereja. Tapi saya selalu ingin membawa kembali kita ke tujuan akhir ya, akhir dari perjalanan. Saudara harus memiliki akurasi kan, ya, harus akurat dalam hidup. Harus mulai dari akhir, yaitu apa? Target kehidupan itu. Nah, kita sudah belajar mengenai itu, dan saya ingin malam hari ini itu ceritakan mengenai itu, saudara ya. Akhir dari kehidupan kita itu ya. Ibrani pasal 12. Ada teman-teman yang ini ya, yang coba membacakan Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Amin. Nah, saya buat gambar ini teman-teman ya, supaya bisa memvisualisasi ya. Tadi katanya apa? Mira tadi katanya apa? Kamu telah datang ya. Kamu telah datang ke Bukit Sion. Asik. Jadi kita pulang kemana teman-teman? Kisah ada satu bukit jauh dari sini, kulihat berdiri. Oke, kita akan pulang ke Bukit Sion. Nah, saudara, Bukit Sion, kota Allah. Coba baca Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. Amin. Menarik ya. Kita lihat di sini Wahyu. Jadi kita harus tahu itu ya. Jadi kita nggak mungkin kan melabuhkan perhentian kita ke tempat perhentian Bapa itu kalau kita nggak memiliki pengetahuan akan kebenaran ini ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman memiliki pengetahuan akan kebenaran ini, kemudian semakin dalam ya, teman-teman akan membawa ya, bagaimana kebenaran itu bisa mulai sejak sekarang ini ya, itu menjadi menguasai kehidupan ya, dan dapat
memberikan kekuatan kehadirannya Allah. Ya, kekuatan kehadirannya Allah. Jadi ada energi ilahi itu, ya, yang kita bisa rasakan sekarang. Sampai kita ya benar-benar melihat esensi atau esensi keberadaannya dia yang real ya di kota yang mulia itu. Itu yang tadi Mira katakan. Dengan demikian kebenaran itu ya akan menimbulkan damai sejahtera, yaitu damai sejahtera yang memerintah di hati. Jadi kan ini kasusnya ini kasusnya ya. Orang tuh pasti hanya punya dua motif ya, tuh cari Tuhan kan. Ya, kita bisa pooling sih di sini ya. Punya dua motif cari Tuhan kan. Ya. Yang paling instan itu adalah apa? Pemenuhan situasi hidup sekarang ini. Itu cari Tuhan karena saya sedang sakit. Cari Tuhan karena saya sedang perlu. Cari Tuhan karena aku ingin ketenangan, gitu kan? Jarang sekali orang yang cari Tuhan karena apa? Ingin hidup yang abadi, yang kekal, kan? Bahkan sejak sekarang ini dapat menikmati kekuatan kekuasaan. Jadi pakai kata itu loh saudara, energi ilahi itu. Ya, ada kekuatan kekuasaannya. Ya, kekuatan kekuasaannya. Itu kekuatan kekuasaan itu yang membangkitkan Yesus. Wah, itu menarik ya. Itu yang dipakai di dalam Efesus pasal 1, kalau nggak salah saudara ya, ayat yang ke-19, 20. Di situ ada kekuatan kuasanya, dinamos, energinya Allah itu. Hadir itu. Ya. Dia nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Pak, dia hadir di sini. Rohnya, ya itu karena dia roh gitu. Nggak ada. Rohnya Allah ada di sini. Gitu. Tapi dia ada di tempat, ya, di tempat dia bersemayam gitu ya, yaitu di tahtanya gitu. Dia memerintah dan mengendalikan ya seluruh semesta yang hidup dan yang mati ya, yang hidup dan yang mati dari tahtanya gitu ya. Kehadirannya di sini, kehadirannya itu adalah kekuatan kekuasaannya tuh yang hadir ya, dalam hikmatnya gitu ya, dalam pengetahuannya gitu ya. Ya, dalam firman-Nya gitu ya, di dalam rohnya itu saudara ya. Tetapi ada dua hal yang sangat penting kan, ketika firman-Nya itu ya, firman-Nya itu hadir di tengah-tengah dunia ini ya, dan kemudian ketika rohnya itu juga berdiam, bukan hanya hadir saudara, berdiam di dalam manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu kekuatan kekuasaannya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah efektif, gitu. Tidak akan pernah memiliki atau menghasilkan satu kualitas di dalam hidup kita kalau kita tidak berangkat dari akhir ini. Nggak bisa. Pasti apa? Pasti salah, namanya apa ya? Salah kaprah itu saudara. Salah kaprah artinya apa? Dia itu ini loh saudara, dia itu salah target gitu saudara ya, atau paling tidak gini, targetnya nggak jelas gitu, targetnya nggak jelas gitu. Jadi kita sibuk ya, misalnya kita Zoom ini ya, kita ikut kuis gitu ya, kita ikut belajar. Tapi ini coba ini ya dicerna ya. Tapi kita masih terus mencari. Kita terus mencari. Kita masih terus cari apa ya gitu ya. Kita terus mencari gitu. Hal-hal yang apa ini saudara? Hal-hal yang bukan di tempat perhentiannya Bapak gitu. Ya, bukan di tempat perhentiannya Bapak gitu. Coba refleksi itu ya.
Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Jadi nggak usah kita bicara mengenai itu. Bapa tahu. Kalau Bapa tahu, maka Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Gitu. Bapa tahu sehingga Bapa pasti bekerja. Bagi orang yang benar-benar mengasihi. Siapa yang mengasihi dia, saudara? Siapa sih sebenarnya orang yang mengasihi dia? Saudara, kalau mengasihi seseorang, apa yang saudara paling inginkan dalam hidup saudara? Coba jawab. Kalau saudara benar-benar mengasihi seseorang itu, apa yang paling saudara inginkan dalam hidup saudara? Turuti kehendaknya. Kira-kira apa kehendaknya dia? Bukan, kalau Mira mengasihi seseorang, apa kira-kira yang paling kita inginkan gitu? Yang terjadi. Melihat dia berbahagia. Walaupun dia jauh di sana? So sad. Hah? Bagus tuh pengantar dari Buster. Melihat dia bahagia. Itu pakai lagu. Asalkan kau bahagia, katanya aku bahagia. Padahal itu dalam hatinya kecut, tawar. Apa sebenarnya, saudara? Kalau saudara mengasihi orang itu apa? Loh, ini berarti pada nggak ngerti mengasihi. Yuli, saya tanya. Yang tutup kamera nggak apa-apa, asal mendengar, ngomong aja. Apa yang saudara ingin selalu memberi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Jadi yang kita bukti nih saudara, bukti kita mengasihi seseorang, sesuatu, ngomong aja sesuatu deh, sesuatu kalau mau, itu pingin selalu bersama dengan dia dong. Coba bantah, betul atau salah atau salah? Saudara, apa bukti tertinggi? Apa bukti terbaik? Apa penjelasan terbaik kalau Anda mengasihi seseorang atau sesuatu itu? Ya bersama dengan dia kan? Itu harus benar-benar menjadi itu harus menguasai kita sekarang. Jadi tahu nggak saudara kalau bilang begitu? Oke, saya tanya sekarang, saudara, siapa yang saudara paling kasihi di dalam hidup saudara? Wah, itu susah jawabnya. Ya, tapi saya ganti pertanyaan. Seharusnya siapa yang saudara paling kasihi dalam hidup saudara? Seharusnya siapa? Tuhan. Tuhan, ya. Betul ya? Sepakat ya? Oke, yang ragu, ini kuatkan hatimu dulu. Kuatkan imanmu, bangkitkan imanmu. Ya, sepakat dulu kan? Pasti kan? Yang kita seharusnya paling kasih adalah Tuhan dan kerajaannya ya. Amin. Amin. Harus begitu udah. Ulang dulu ya. Bersihin otak dulu. Semua cuci. Brain wars. Ya. Brain wars ya. Brain wash, oke. Oke. Brain wash katanya. Ya, yang kita seharusnya paling kasih itu ada Tuhan dan kerajaannya, kan begitu, ya kan? Ya, kemarin Pak Anton cerita kan, karena apa? Kamu berhutang bukan kepada daging, kan gitu. Kamu berhutang kepada apa? Melakukan kepada apa? Kepada roh, kan? Kamu berhutang. Kita adalah orang-orang berhutang, bukan apa? Bukan kepada daging kemudian kamu mengikuti keinginannya. Kan gitu. Kan? Jadi sebenarnya kita nggak bebas-bebas juga memilih. Enggak sebenarnya. Karena kita ini orang berhutang. Kita ini budak yang dibeli, ditebus gitu. Kan? Hidupku ini bukan milik aku lagi. Kan gitu sebenarnya. Nah, kalau sampai-sampai nih ya, sampai seolah-olah kita masih punya, seolah-olah tuh kita rasa enggak tuh, kayaknya gue jalanin hidup sendiri tuh, ya, kayaknya gue bisa suka-suka sendiri, sepertinya begitu. Saudara dan saya itu sedang membelot loh itu.
sedang membangkang itu, sedang benar-benar itu bebal lo itu, saudara. Karena apa? Karena nggak tahu kebenaran. Kalaupun tahu kebenaran, saudara dan saya itu tidak dikuasai oleh kebenaran itu. Nah, apa ya? Obat pemutih yang paling bagus, obat pemutih yang paling bagus, yang bisa mencuci semua itu, saudara, itu adalah bahwa, gitu ya, adalah bahwa kita ini bukan dari sini, ya. Di sini itu sementara dan singkat, gitu, ya. Kehidupan kita sesungguhnya adalah nanti di dalam kekekalan itu. Dan itu, saudara, itu bisa didorong oleh apa? Oleh satu relationship, hubungan, ya. Dibangun oleh satu relationship atau hubungan. Hubungan ini, saudara, ya, ini harus dari hari ke hari semakin berkualitas, ya. Saudara kalau punya teman beda kota, nggak apa-apa, ya, oke, bestie aja, bestie, kan, oke. Atau punya pasangan gitu yang beda kota, nggak apa-apa, LDR bisa kan, long distance relationship bisa kan, ya, ya, CJJ namanya, cinta jarak jauh, ya, nggak apa-apa kan, gitu, nggak apa-apa, ya, adanya. Tapi semakin saudara, semakin berkualitas hubungan itu pasti ingin semakin dekat. Ini tuh bisa banget, ini tuh caranya nih, saudara. Kalau saudara mau menginternalisasi dalam diri, ya, bagaimana pengetahuan akan kebenaran ini, bagaimana firman ini tuh, saudara, ya, itu bisa nih, ya, bisa kemudian kan itu gunanya, bisa membangun, ya, sesuatu di dalam diri kita, kemudian apa yang dia bangun itu menghasilkan sesuatu yang mulia, emas, perak, batu permata itu loh. Gimana caranya? Caranya itu dia harus dikikis dan diuji habis dengan apa? Dengan satu cara, yaitu apa? Sungguhkah saudara benar-benar mengasihi dia? Dan kalau saudara mengasihi dia, itu artinya pingin berada bersama dengan dia di mana dia berada. Gak mungkin tidak. Kalau saudara bilang, iya nanti aja, nanti di sana. Oh, saudara cintanya masih kurang dong, pasti. Kalau orang bilang, akan tergantung, udah pasti. Saudara uji sendiri, pakai itu. Ya, kalau saudara semakin ingin, ya, semakin ingin untuk bersama dengan dia, itu pasti cintanya saudara kepadanya. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya semakin memiliki kualitas. Dalam hubungan disebut semakin intim hubungan itu. Semakin intim hubungan itu, ya. Sehingga hanya satu yang saudara ingin selalu cari, ya. Selalu cari itu hanya satu. Apa? Ku mencari hadiratmu, ya kan? Ku mencari wajahmu Tuhan. Terus ku rindukan apa? Kehadiranmu. Udah salah nada tuh, ya. Jadi itu, saudara, akhirnya yang saudara cari only one and the last, hanya satu dan paling terakhir, tidak ada lagi yang lain. Apa? Ku mencari hadiratmu. Saudara tidak puas dengan hadirat, aku mencari wajahmu Tuhan. Luar biasa. Siapa yang, ya, ini gimana mau nanya siapa yang ini, tapi kamera semua mati. Ini cuma ada Yuli, Narti, Mira. Ya benar. Ini saudara, ini tuh kunci, saudara. Bolehlah baca banyak Alkitab, ya, pengetahuan. Tapi kalau tidak punya ini, aduh, saya udah uji itu, saudara. Ya, kita bisa bluffing dalam hidup. Bisa, bisa bunglon, bisa. Banyak sekarang make up. Apalagi sekarang banyak itu. Apa itu namanya? Yang aplikasi yang bisa ganti-ganti muka gitu, ya. Ya. Bisa ini. Nah, tapi saudara, ini tuh luar biasa, ya. Jadi dalam hidup kita itu, ya, kalau kita ingin benar-benar mau sampai ke Bukit Sion itu, ke kota Allah itu, dari sekarang iramanya hanya satu.
Yang aku cari itu Tuhan, hanya satu dan yang paling terakhir. Tidak ada lagi yang lain, yaitu hadirat-Mu. Dan saudara tidak puas dengan hadirat Tuhan. Ku ingin melihat wajah-Mu. Saudara kalau punya, apa saudara ya, dorongan hati seperti itu, wah, itu yang Yesus bilang kepada orang kaya itu. Supaya kau punya harta di surga. Lepaskan dirimu dari semua belenggu. Harta, 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 tahta, tahta. Dunia ini. Supaya apa? Supaya kau punya harta di surga. Supaya apa? Artinya apa? Benar-benar yang kau cari itu adalah hadiratnya Tuhan. Yang kau cari itu adalah apa? Wajahnya Tuhan. Gitu, saudara. Ya, makanya Yohanes 17 ayat 24, saudara jangan lupa sambungkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 2. Itu 2 ayat yang luar biasa, saudara, kebenaran yang luar biasa. Ya, Rasul Yohanes mencatat itu buat kita, itu menurut saya luar biasa, ya. Kalau saudara berangkat dari Yohanes pasal 14 ya. Yesus bilang, "Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu juga berada." Gue pernah cerita ini kan. Tidak ada, saudara, tidak ada ya motif, tidak ada niat, ya, tidak ada gairah, ya, yang lebih murni gitu di dalam hidup ini kalau bukan itu, saudara. Yaitu apa? Selalu rindu untuk bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Gitu. Enggak ada, saudara. Sehingga kalau saudara dan saya memiliki pengetahuan kebenaran itu, saudara akan membawanya di dalam apa? Di dalam dimensi hidup yang sekarang yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Yaitu apa? Selalu ingin mencari hadirat Tuhan. Menemui Tuhan di dalam. Itu yang menjadi passion, itu yang menjadi gairah, itu yang selalu bergelora dalam hidup. Ya, tidak ada hal yang lebih menggairahkan hidup kecuali itu. Ya, kalau kita ngobrol dengan orang, apalagi ya, gitu ya. Misalnya gini ya, saya ketemu Pak Lepri itu ya nggak ngomong kemana-mana dulu. Saya selalu bicara mengenai ini loh, ada kebenaran ini, seperti ini. Topiknya itu selalu topik yang paling kita ingini gitu, yang paling kita rindu untuk menguasai cakrawala berpikir kita gitu. Dan kita tahu kenapa kita lakukan itu. Karena kita jadi apa saudara? Yang tadi, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Peace of mind itu ada gitu, ya. Bukan hanya peace of mind, tapi damai sejahtera itu memerintah dalam hati, sehingga dikatakan apa? Di situ akan timbul ketentraman dan ketenangan. Ketakutan dan kegelisahan tidak membelenggu hidup saudara, karena saudara akan bilang, ada sauh, ya, itu pengharapan itu, ya, yang lebih kuat daripada itu, ya, daripada segala sesuatu yang lain. Ya, kalaupun semua hancur lenyap, asalku hidup suci dan tidak turut dunia, ya, kalaupun aku hancur di tangan Allah, di tangannya, ya, di tangannya, yaitu siapa? Yang aku nantikan, yaitu Yesus yang akan datang menggantikan tubuh yang hina ini untuk menggantikannya dengan serupa dengan tubuhnya yang mulia itu. Penantian kita, ya. Jadi ada 2 hal yang sangat penting, saudara, ya, yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Untuk sampai ke Bukit Sion gini, untuk memiliki kualitas, ya, hidup yang berkenan kepada Allah, ya, harus hidup menuruti hikmatnya Allah, bukan hikmatnya dunia. Ya, poin pertama kan. Untuk memiliki kualitas hidup yang berkualifikasi Allah itu harus mengikuti hikmatnya Allah, ya, bukan hikmatnya dunia. Dan itu artinya apa? Saudara dan saya harus penuh dengan pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan kebenaran yang seperti apa, saudara? Ya, ini real kan? Pengetahuan kebenaran seperti apa? Ya, Pak, jangan mencuri, jangan mengingini,
harta sesama, barang sesamamu gitu ya, jangan membunuh. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, hal itu cukup, hal itu baik gitu saudara ya, untuk kemudian apa? Memberikan nilai-nilai moral kepada hidup kerohanian kita, tapi tidak cukup untuk membawa saya dan saudara masuk ke dalam apa? Ke dalam Bukit Sion, ke tempat kota Allah itu, ke kota yang kudus itu. Hanya satu yang mampu membawa kita ke situ. Yaitu apa saudara? Kalau kita memiliki pengetahuan akan kebenaran, yaitu apa? Yaitu kita dikuduskan oleh pengharapan itu setiap hari. Kita selalu dikuduskan, kita selalu diuji. Kita dikuduskan artinya apa? Kita diuji. Kita menguji diri sendiri dengan kebenaran itu. Kebenaran yang apa saudara? Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Jadi kita ingin selalu memiliki niat, motif, gairah, harapan. Inilah harapan dan kerinduanku, kan gitu kata Paulus kan. Ini kerinduan dan harapanku, ya, untuk bersama dengan Yesus selama-lamanya. Itu yang akan mengubah saudara. Nah, Kristus itu ada di atas, kan gitu ya. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus selalu membawa gairah. Jadi setiap hari, lu bangun pagi, pakai tawas surgawi, gitu ya. Setiap pagi, cuci semua tuh. Apapun yang kau kumpulkan dari hari-hari hidupmu, kalau umurmu udah 69 tahun, 69 tahun, cuci dengan tawas rohani itu. Tawas surgawi itu. Putihkan gitu, dan ganti dengan apa, saudara? Kerinduan, niat, motif, kegairahan, dan harapan untuk apa? Untuk benar-benar hanya ingin rindu hidup dan pulang ke rumah Bapa. Untuk apa? Bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, aku ingin berada. Nah, sejak sekarang ini, dia hadir di sini di dalam apa, saudara? Dengan dalam keadaannya sebagai apa? Roh Allah yang hidup itu. Dia hadir di sini dengan keadaannya sebagai apa? Ada firman yang hidup itu. Ada di tengah-tengah manusia, saudara. Allah Bapa yang bicara. Aku akan tulis Tauratku itu di dalam hati mereka, saudara. Jadi menarik, ya. You bisa aja bukan nggak sekolah di sekolah teologi, saudara ya. Atau bukan orang yang kemudian memiliki pengetahuan teologi secara akademik, begitu saudara ya. Tetapi karena roh Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini, dicurahkan dan berdiam di dalam hati, maka dia akan menolong, dia akan memimpin dan membawa gitu ya, kebenaran itu bisa menjadi terang di dalam hati seseorang. Ini yang kita terus setiap hari. Bagaimana supaya apa? Jadi caranya mudah, saudara. Ini caranya mudah ya. Saya kasih tips yang sangat apa ya, saudara, yang sangat gampang gitu ya. Bukan gampang ya, saudara. Saudara tidak berbeban melakukan itu. Saudara diberi kekuatan untuk memegang itu, yaitu begini. Ketika saudara memulai hari, maka pastikan bahwa gairahmu itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Gimana sih, Pak? Cek perasaan saudara. Apakah saudara benar-benar rindu untuk pulang bersama dengan Tuhan? Rindu banget gitu tempatnya dia berada itu. Nah, itu gampang tuh. Cara mengujinya seperti itu. Kalau saudara masih, ya ini masih banyak di sini. Wah, itu habisin saudara. Tumpahin lagi 1 liter tawas. Cuci lagi loh saudara. Ya, beneran. Itu caranya itu. Selalu rindu. Nah, saudara kalau udah penuh dengan itu, di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Tapi jangan munafik. Jiwaku labuhkan, gue pingin di sini. Gue pingin enak di sini. Jangan dulu lah Tuhan. Itu munafik tuh saudara. Nggak merubah apa-apa dalam hidup saudara. Kalaupun ada perubahan, apanya saudara? Jadi rumput, jerami, kayu.
terbakar, saudara. Terbakar. Tapi kalau saudara sama, iya, ayo kita pulang. Nggak ada lagi agenda, nggak ada liburan kemana. Nggak ada. Kuliah, nggak ada. Mau pulang sekarang. Gitu. Terus setelah itu, tapi kok belum pulang-pulang ini? Berarti Tuhan punya rencana. Tapi jangan terus, udah rencana, berarti pulang lagi kita ke rutinitas dunia. Enggak. Ketika saudara sudah memiliki niat, motif, gairah, gitu ya, kerinduan dan harapan seperti itu, saudara, 5 kata itu seringnya. Motif, niat, kegairahan, harapan dan kerinduan untuk bersama dengan Bapak. Itu menyucikan diri itu. Menyucikan diri. Wah, saudara bayangkan nggak? Jangankan mengingini sesuatu. Muncul dalam hati saja, kamu sudah, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Apalagi kamu punya cuma apa, baju atau tas atau apa, handphone, dunia saja. Kalau saudara udah punya begitu, ya, jangankan berpikiran jahat sama orang, wah, ya, damai sejahtera yang memerintah dalam hati saudara, memimpin saudara untuk bahkan apa? Mencurahkan aliran-aliran air hidup yang ada dalam, karena saudara apa? Full of peace. Saudara penuh dengan damai sejahtera, sehingga saudara penuh, abundantly flowing, mengalir itu, melimpah. Bagaimana supaya itu dia mengalir melimpah? Tidak ada cara lain. Bukan karbitan terus kita ditumpangin tangan gitu ya, tiba-tiba curahkan rohmu yang kudus supaya gua kepenuhan gitu. Itu bisa, dia bisa, tapi tidak serta-merta terjadi. Bagaimana caranya? Ketika pengetahuan akan kebenaran, firman itu yang berkata bahwa memang rumahku bukan di sini tapi di sana. Carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kan? Karena bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dia akan hancur secara demikian. Jadi semua mimpi-mimpi saudara juga akan hancur di sini. Nggak ada yang dibawa pulang. Gitu. Yang dibawa pulang cuma satu. Seluruh kualitas yang saudara investasikan untuk mencari hadiratnya dan melihat wajahnya. Itu kualitas yang dicatat dan terbawa pulang. Sehingga apa saudara? Di dalam jiwa yang memiliki karakter Kristus seperti itu, ketika Kristus datang, tubuh yang membungkusnya itu diganti dan dilengkapi dengan tubuh serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu. Sehingga apa? Katanya, kita menjadi sama dengan dia dalam keberadaan yang sesungguhnya dan dapat melihat dia. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4, ya. Dan hamba-hambanya itu melayani dia dan mereka melihat wajah. Itu yang dapat membuat kita memiliki satu, saudara, bukan lagi terpatok atau terkualifikasi dengan aturan-aturan agamawi, perintah-perintah. Tetapi lebih daripada itu, yaitu apa? Kristus yang ada di dalam hatimu. Niat, motif, kerinduan, kegairahan, harapan untuk apa? Untuk bersama dengan dia. Mencari hadirat. Ku mencari hadiratmu. Coba setiap hari. Saudara di dalam apa? Di dalam kuliah, kerja, dalam kerja tiap hari, ya, rumah tangga, masak. Ku mencari hadiratmu, ya. Ku mencari wajahmu Tuhan. Itu air mata saudara bisa berlinang loh. Hanya apa? Karena kerinduan untuk benar-benar melihat dia. Wah, saudara, kalau dalam keadaan gitu tiba-tiba nyawa dicabut, wah, luar biasa. Ya, saudara pasti memiliki kualifikasi yang berkenan. Lebih dari sekedar apa? Aturan-aturan yang kita harus bangun doa pagi. Kita harus baca Alkitab, harus kirim renungan. Jangan jadi ahli-ahli Taurat. Sementara saudara bukan orang Yahudi. Jangan saudara, ya. Jangan menjadi ahli Taurat yang baru quote unquote gitu ya. Jangan, ya. Jadi apa saudara? Tauratku kutulis dalam hati mereka.
Taurat yang mana itu yang ditulis dalam hati mereka? Yaitu apa? Benaran ini saudara. Ya, saya lupa ya. Roma pasal Galatia pasal 3 ya ayat 31 ya. Kristus itu adalah kegenapan dari Taurat. Ya. Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan dari tata cara agamawi. Kegenapan dari apa? Hari-hari raya. Jenis-jenis korban. Jenis-jenis persembahan. Jangan bilang kalau aku udah kasih persembahan persepuluhan, persembahan awal tahun gitu ya. Persembahan sulung gitu ya. Aku melakukan hari-hari raya besar gitu ya. Kemudian kan ada orang tuh ya yang bernazar gitu ya, korban ini gitu ya, janji iman gitu ya. Saudara pikir udah janji iman terus selesai gitu? Oh saudara, itu di dalam Kristus saudara, itu digenapi. Artinya apa? Kesempurnaannya itu ada di dalam Kristus. Itu apa maksudnya nih? Kan kita begini, yang dimaksud kesempurnaannya ini ada di dalam Kristus apa? Saya selalu mulai dengan satu kata. Kalau saudara mau katakan dalam hati bahwa aku mau ada di mana Kristus ada. Aku memiliki semua yang kulakukan ini, motifnya, niatnya, gairahnya, harapan dan kerinduannya itu adalah supaya aku berada di mana Kristus ada. Dan dari sejak sekarang ini, ya, Paulus tulis, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kita bicara mengenai apa? Mencari hadiratnya. Yang hadir dengan kekuatan kekuasaannya di dunia ini, gitu. Ya, kekuatan kekuasaannya di dunia ini. Dia hadir di sini. Cari Tuhan ada di mana, gitu. Cari hadiratnya dan kau rindukan wajahnya. Itu menguduskan kita. Itu menyucikan kita, saudara. Jauh lebih dari apa? Dari mengikuti hal-hal yang rutin, gitu, saudara. Ya, soalnya kan saya sudah lihat itu ya di grup DS ya. Ya, dan orangnya itu. Jadi jangan ini saya mau cerita ini karena jangan teman-teman kayak Mira, Yuli, siapa lagi ya? Yanti, siapa Rida, siapa lagi ya? Elsa, Asnat. Aduh, kalau nggak kirim ini nanti Pastor Lepri marah. Kalau lambat kirim gitu. Jadi jangan sampai itu saudara, jangan sampai. Ya, itu bukannya tidak bagus, itu baik, tapi saudara tapi itu tidak membawa saudara kepada satu kualifikasi yang dapat bertemu dengan Yesus di tempatnya berada. Ya, tidak dapat itu saudara. Yang dapat apa? Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Yaitu apa? Ketika kau baca itu, ketika kau datang sama Tuhan, ketika kau merindukan untuk tahu apa kebenaran yang ada di dalam setiap bacaan Alkitab itu. Karena ingin bertemu dengan hadiratnya. Karena ingin melihat wajahnya. Nah, itu akan membawa saudara melakukannya dengan apa? Dengan damai sejahtera. Dengan sukacita. Gitu. Bahkan saudara bisa chat private ke Pastor Levi. Pastor, ya, tidak peduli, ya, Bapak lihat saya atau tidak lihat saya, baca Alkitab tidak, tapi saya sendiri menikmati baca Alkitab dan merenungkan firman setiap pagi, lebih pagi dah bangun, gitu, ya. Paling bakal bilang, wah ini luar biasa, iya, bisa saudara, ya, ini setiap hari. Nah, ya hal-hal yang di luar itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih, ya, dan latihan itulah yang disebut presisi, ya. Saudara akan semakin presisi kalau saudara latih, tapi di bagian akhir ya 1 menit, bicara target nih saudara, itu tidak bisa dilatih saudara, ya. Kalau bicara target itu benar-benar harus, ya,
dari di dalam hati saudara itu diuji. Jadi latihan nggak cukup. Harus diuji. Ya, harus diuji. Saudara yang uji, apakah ya kau dapati aku hidup serong, gitu ya? Harus uji, ujilah aku Tuhan. Harus diuji. Ya, saudara udah tahu yang Wahyu 1 ayat 14 kan, ketika anak manusia itu datang, itu matanya seperti nyala api. Ini nyala api ini, itu yang menjadi ujian untuk apa? Pekerjaan apa yang orang bangun di atas dasar Kristus itu? Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Ibrani pasal 12 itu ya ayat Ibrani pasal 4 ya, ayat 12 dan 13, bagian 13 ayat 13-nya itu saudara bilang tidak ada yang tersembunyi. Semua dipertanggungjawabkan. Jadi itu membawa kita untuk apa? Jadi ingat saudara ya, target saudara, ingat ya, ini yang saudara bawa pulang malam hari ini. Target saudara uji setiap hari. Oke? Bahwa apakah targetmu itu benar-benar to be with Jesus for everlasting. Untuk bersama dengan Yesus, berada bersama dengan Yesus selama-lamanya. Uji. Sungguhkah saya merindukan itu? 5 ya, apakah saya punya niat, motif, punya gairah, punya kerinduan dan harapan untuk berada bersama dengan Yesus selama-lamanya. Itu akan menguji saudara, apakah I am on target. Apakah saya sedang di target. Setelah itu, baru saudara latih diri saudara untuk presisi terhadap target itu. Aduh, ini meleset sedikit, ini meleset sedikit. Terpujilah Kristus. Amin. Kita lanjut hari ini ya saudara, hari Senin ya. Bapak di dalam kerajaan surga, ujilah kami supaya sungguh-sungguh kami ini memiliki kualifikasi. Karena kami rindu. Dan Engkau terlebih rindu Tuhan, supaya kami berada bersama-sama dengan Engkau. Malam hari ini biarlah firman ini Engkau meteraikan Bapa, Engkau meteraikan. Dan Roh Kudus hamba doa, supaya dimanapun anak-anakmu berada ini, dimanapun mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus. Kalau ada di antara mereka yang terus, yang berada di dalam kekerasan hati mereka, Tuhan lembutkan hati mereka. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai mereka dengan pekerjaan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Supaya hati mereka dilembutkan. Menemukan kebenaran, menemukan sumber air hidup itu. Karena dari sumber itulah air itu akan terus mengalir. Dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan firman-Mu berkata, dia akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia akan terus membawa ke dalam kebenaran. Lebih dan lebih lagi. Bapa, biarlah Engkau menguji hati kami, supaya kami memiliki kedapatan tak bercacat, tak bercela, memiliki kualifikasi berkenan di hadapan hari demi hari. Tuhan, biarlah Engkau dengan seluruh kemurahan-Mu mau terlibat di dalam kehidupan masing-masing anak-anak-Mu, Tuhan. Kemurahan-Mu, 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 supaya firman ini boleh Tuhan membukakan tabir gelap, supaya terbitlah terang itu di dalam hati mereka, yang akan membawa mereka ke dalam pengetahuan akan kemuliaan Allah itu, yang nampak pada wajah Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih. Biarlah itu Tuhan, dibukakan rahasia-rahasia yang tidak dikenal dunia, tapi adalah harta yang tak pernah bisa lekang oleh waktu di dalam hidup kami. Dan kami boleh bermegah di atas semuanya itu. Terima kasih Bapak. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang percaya boleh berkata dengan saya, amin. Amin.